Bab 3131, Meningkatkan Alam. Dev terbang semakin tinggi, dan bahkan terbang menuju pintu masuk gua. Kalian pasti tahu kalau pintu masuk gua itu penuh dengan roh jahat. Jika Dev terbang seperti ini, akan ada roh jahat di atas dan elang berbulu perak di bawah. Dia diserang dari kedua sisi. Tuan Dev, cepat turun, cepat turun. Ji-Yun berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya. Dev sepertinya tidak bisa mendengarnya. Semua orang hanya bisa melihat Dev terbang semakin tinggi, semua orang hanya bisa melihat secercah cahaya, naik semakin tinggi. Elang berbulu perak mengejar Dev dari belakang, dengan amarah keluar dari matanya. Pedang itu baru saja membuat elang berbulu perak marah, dan memutuskan untuk memotong Dev menjadi beberapa bagian. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Dev memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi naga di kristal naga mulai menyebar ke dalam tubuhnya. Area dan Tian Dev berubah secara diam-diam. Ini adalah Dev yang sedang mempersiapkan terobosan. Dev sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sama sekali tidak takut pada roh-roh jahat itu. Bahkan jika dia berdiri diam saat ini, roh-roh jahat itu bahkan tidak akan berpikir untuk menyakitinya sama sekali. Adapun elang berbulu perak, Dev berencana menggunakan guntur kesengsaraannya untuk membunuh elang berbulu perak. Meskipun Dev berada pada kondisi terlemahnya saat mengatasi kesengsaraan, ini adalah saat yang tepat untuk mengelabui elang berbulu perak agar bergegas ke jangkauan guntur kesengsaraan. Kali ini Dev berjudi, dan ini bisa dianggap pertaruhan besar. Jika bertarung sendirian, kekuatan Dev saat ini bukanlah lawan dari tunggangan kuno elang bulu perak. Bahkan jika elang bulu perak kehilangan tubuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Dev. Gemuruh. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit, dan kilat menyambar. Merasakan awan guntur muncul di langit, Dev merasa sangat tenang setelah mengalami awan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Dev tidak lagi takut dengan awan guntur. Hanya saja kali ini kekuatan guntur di awan kesengsaraan guntur sepertinya tidak terlalu kuat. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan kemudian dia meledakkan semua energi naga di kristal naga, dan bahkan energi kubah yang menyatu. Dev tidak keberatan. Dev berencana untuk menerobos beberapa alam sekaligus. Dengan cara ini, kekuatan kesengsaraan guntur akan berkali-kali lipat lebih besar. Tapi risiko seperti ini juga yang tertinggi. Setelah Dev mengeluarkan seluruh energinya, aura di tubuhnya mencapai puncak tingkat ke-8 dalam sekejap mata. Anda harus tahu bahwa setiap kali Dev meningkat ke level kecil, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan sangat menakutkan. Inilah mengapa kecepatan peningkatan Dev sangat lambat. Saat wilayahnya semakin tinggi, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan Dev untuk meningkatkan wilayahnya akan berjumlah puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari wilayah lain. Dan kali ini, Dev melompat langsung dari alam fusion tingkat ke-5 ke puncak alam fusion tingkat ke-8. Peningkatan yang mengerikan ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya energi naga dan energi di dalam kubah. Akan mudah bagi seorang beku biasa untuk menyerap begitu banyak sumber daya dan secara langsung meningkatkan ke alam yang luas. Dev merasakan ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Jika dia tidak mengikuti Ji-Yun ke Mohai kali ini, dia tidak akan mengalami petualangan ini, dan dia tidak akan dipromosikan ke beberapa alam sekaligus. Jika dia hanya mengandalkan beberapa ramuan peri dan ramuan, mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan bagi Dev untuk mencapai puncak alam tubuh Tao tingkat 8. Sekarang Dev telah menemukan bahwa beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh surga sangat membantu peningkatan alamnya. Fragmen jiwa es, energi naga saat ini, dan telur raksasa yang dibesarkan oleh langit dan bumi. Ini bukanlah benda-benda dari dunia surga dan manusia, semuanya tertinggal selama perang antara dewa dan iblis. Dan hal-hal ini sangat membantu budidaya Dev. Memikirkan hal ini, Dev memutuskan untuk lebih sering berkeliaran di dunia surga dan manusia, mencari medan perang kuno yang terlupakan untuk melihat apakah dia dapat menemukan sumber daya. Saat Rana Dev meningkat, awan guntur melonjak di udara, dan kekuatan yang terkondensasi juga menjadi lebih kuat. Bab 3132, Mencari Kematian. Ada awan gelap menutupi seluruh pulau, dan di bawah gelap. Orang-orang yang tinggal di pulau dan di perahu spiritual memandangi awan guntur yang tiba-tiba muncul di langit, dan semuanya tampak ketakutan. Mereka tidak mengerti siapa yang bisa menerobos dan memicu awan petir yang begitu mengerikan. Air di Mohai juga terkena dampaknya saat ini, bergulung-guling dengan keras, seolah-olah kiamat akan datang. Gemuruh. Kilatan petir tebal menerobos awan guntur, dan aura menakutkan terus meningkat, dan bisa saja jatuh kapan saja. Awan kesengsaraan guntur terus memadatkan guntur dan kilat, berencana melancarkan pukulan paling kuat. Tubuh Dev masih seperti bintang jatuh, bergegas ke atas dengan cepat. Elang berbulu perak dengan putus asa mengejarnya, dengan sikap tegas. Dan roh-roh jahat itu juga melancarkan serangan terhadap Dev. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Dev, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerugian besar pada Dev. Kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan mengusir roh-roh jahat ini, belum lagi tubuh Dev bahkan lebih kuat saat ini. Bahkan tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, roh-roh jahat ini ingin menyakiti Dev.
Itu juga tidak mungkin. Saat Dev semakin dekat ke pintu masuk gua, awan guntur di langit tampak mendidih. Gemuruh. Akhirnya, setelah terjadi dalam waktu yang lama, badai petir lebat melanda dan langsung menuju ke Dev. Kesengsaraan guntur dengan kecemerlangannya yang mempesona langsung melintasi langit, menyinari ekspresi terkejut semua orang. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia masih berada di dalam gua saat ini, dan dia tidak menyangka bahwa bencana petir tidak bisa tidak membombardirnya. Dalam hal ini, jika dia memblokirnya di depan, dia tidak akan dapat menimbulkan banyak kerusakan pada elang berbulu perak. Lagi pula, pintu masuk guanya tidak terlalu besar, jadi ketika kesusahan guntur melanda, kerusakannya terhalang oleh dirinya sendiri. Namun karena kasusnya seperti ini, Dev hanya dapat menahan bencana petir ini. Ketika dia menerobos, akan ada lebih dari satu bencana petir. Dev berteriak pelan, dan bintang asal guntur dan kilat di ruang asal berkedip-kedip. Pada saat terobosan, Dev sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan kesengsaraan guntur ini untuk memahami lebih banyak tentang asal mula guntur dan kilat. Badai petir tiba-tiba menghantam tubuh Dev, menyebabkan tubuh Dev meletus dengan semburan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Badai petir ini menyebabkan tubuh Dev tiba-tiba tenggelam, dan beberapa sisik jatuh dari tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Roh-roh jahat yang mengelilingi Dev dan terus-menerus menyerangnya dibunuh oleh guntur dalam sekejap. Senjata tidak lengkap atau senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah satu demi satu. Ji Yun dan yang lainnya di bawah mulai menghindar untuk mencegah serangan, sementara mata Ji Lianzan berbinar saat dia buru-buru mencari barang berharga di antara senjata yang tidak lengkap dan senjata ajaib. Ketika elang berbulu perak yang mengejar Dev melihat ini, ia langsung berhenti. Dia tidak menyangka bahwa dalam situasi ini, Dev akan memilih untuk menerobos dan menderita bencana petir yang begitu mengerikan. Melihat Dev langsung dibombardir oleh guntur tebal dan jatuh dalam jarak tertentu, elang bulu perak memperhatikan dari samping. Bahkan jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, Dev mungkin tidak akan mampu menahan serangan badai petir dan akan musnah. Namun dengan cara ini, sayang sekali energi baru Dev yang terintegrasi. Setelah badai petir, Dev tidak terluka. Saat bencana guntur kedua masih terjadi, tubuh Dev bergegas ke atas lagi dan melewati lubang dalam sekejap, masih naik. Elang berbulu perak terkejut saat melihat Dev terbang menuju Lei Jieyun. Apakah orang ini mencari kematian? Elang bulu perak sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Dev berusaha mati-matian untuk mendekati awan kesengsaraan guntur. Anda harus tahu bahwa semakin dekat Anda dengan awan kesengsaraan guntur, semakin menakutkan dibombardir oleh kesengsaraan guntur. Silver Feather Eagle juga mengikuti. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Dev. Bab 3133, Mengontrol Kesengsaraan Guntur. Segera, badai petir kedua terjadi, menderu dan mengaum, dan membombardir Dev lagi. Mungkin awan kesusahan guntur juga sedang marah, jadi kesusahan guntur ini lebih mengerikan dari yang pertama. Ketika Dev melihat ini, dia langsung menuju Lei Jie. Elang bulu perak memandang Dev dengan kaget, dan melihat Dev terkena bencana petir lagi. Tapi kali ini, Dev perlahan membuka tangannya, membiarkan kesengsaraan guntur melewati tangan Dev dan terus berenang di dalam tubuhnya. Tubuh Dev dikelilingi oleh busur listrik biru. Badai petir merah tebal berubah menjadi kilat emas sedikit demi sedikit setelah tubuh Dev pergi. Di ruang asal Dev, bintang asal guntur dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wajah Dev menunjukkan ekspresi kepuasan, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kilat emas langsung menuju ke arah elang berbulu perak. Petir emas menembus kehampaan dalam sekejap, dan tiba di depan elang berbulu perak dalam sekejap mata. Petir emas menghantam elang berbulu perak dengan ledakan dahsyat. Tubuh elang berbulu perak itu terjatuh dengan cepat, dan akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya. Elang bulu perak memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev bisa mengendalikan kekuatan kesengsaraan guntur. Setelah Dev berhasil dalam satu pukulan, dia sangat gembira. Dia sekarang dapat menahan kesengsaraan guntur dan bahkan mengendalikan kesengsaraan guntur. Tampaknya asal-muasal guntur dan kilat yang dia rasakan di tubuhnya memang memainkan peran besar. Pemahaman dan pemahaman Dev tentang kekuatan guntur dan kilat menjadi lebih mendalam. Dia bahkan dapat menganalisis inti kekuatan setiap badai petir, setiap busur, setiap arus. Tepat ketika Dev sangat gembira, elang bulu perak dengan cepat bergegas. Sekarang Dev dapat mengendalikan kekuatan kesengsaraan guntur, dia akan memanfaatkan waktu ketika kesengsaraan guntur mengembun lagi untuk membunuh Dev. Tapi saat elang berbulu perak bergegas menuju Dev lagi, badai petir lain melanda. Dev langsung mengendalikan kesengsaraan guntur dan meledakkannya ke arah elang berbulu perak. Aliran petir emas meledak dari tangan Dev, sementara awan kesengsaraan guntur di udara terus memadatkan kesengsaraan guntur. Elang berbulu perak mengelak dan memandang Dev dengan tidak percaya. Kesengsaraan guntur ini awalnya dimaksudkan bagi para biksu untuk melunakkan tubuh mereka, tetapi sekarang telah menjadi mainan di tangan Dev. Bencana guntur melanda satu demi satu. Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan arus listrik melonjak di sekelilingnya, seperti dewa guntur dan kilat.
Elang berbulu perak berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, namun masih dibombardir oleh banyak petir emas. Elang bulu perak terus mengumpat di dalam hatinya, dia tidak tahu bagaimana Dev, seorang biksu kecil di alam penggabungan, dapat menyebabkan begitu banyak bencana petir. Berapa umur ini? Itu belum selesai. Di bawah pemboman guntur dan bencana, elang berbulu perak akhirnya tidak tahan lagi, dan dengan keengganan dan penghinaan di matanya, ia akhirnya mati. Ia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, tetapi kali ini ia benar-benar menghilang. Setelah menghancurkan elang berbulu perak, awan guntur di separuhnya juga perlahan menghilang. Saat ini, tubuh Dev melayang di udara, seperti dewa sejati, yang membuat orang mengaguminya. Entah itu para biksu di pulau atau di perahu spiritual, mereka menatap Dev dengan tatapan kosong, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Dev menjadi tenang sejenak dan kemudian perlahan menjadi tenang. Ketika banyak biksu di pulau itu melihat Dev, mereka terus mundur satu persatu, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dev mengabaikan mereka, tetapi melompat ke jurang maut lagi. Meskipun dia keluar, Ji-yun dan yang lainnya masih terjebak di dalam, dan Dev tidak bisa mengabaikan mereka. Di dasar gua, banyak biksu juga mulai mengambil senjata dan senjata ajaib yang baru saja jatuh. Lalu aku melihat bayangan hitam jatuh dengan cepat. Minggir, ada sesuatu yang jatuh. Ji-yun berteriak dan segera menarik Ji Lianzan pergi. Tetapi ketika bayangan hitam jatuh di depan mereka, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa itu ternyata adalah Dev. Bab 3134, bersama. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Ji-yun dengan cepat menang dan naik, dan sangat senang melihat Dev baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Dev tersenyum ringan. Ketika penatua hantu gunung iblis melihat Dev, matanya membelalak tak percaya. Tuan Dev, aura Anda benar-benar menerobos. Dan menerobos ke puncak alam fusion tingkat ke-8. Hantu gunung setan menghirup udara dan berkata, Anda harus tahu bahwa mereka dan Dev baru pergi beberapa hari. Meskipun mereka tidak tahu kemana perginya Dev, hanya dalam beberapa hari, mereka telah dipromosikan dari alam fusion tingkat ke-5 ke puncak. Dari alam fusion tingkat 8. Ini keterlaluan. Setelah hantu gunung iblis mengatakan ini, Ji-yun menyadari bahwa aura Dev telah mengalami perubahan kualitatif, dan levelnya memang meningkat pesat. Tuan Dev, apakah Anda mengalami petualangan? Mata Ji-yun penuh rasa iri. Bagaimanapun, ini adalah medan perang kuno. Jika Anda menemukan petualangan atau warisan apapun, wajar jika wilayah Anda akan meningkat dengan cepat. Benar, Dev mengangguk. Tidak jauh dari situ, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya terkejut saat melihat betapa cepatnya Rana Dev meningkat. Selain kaget dan iri hati, mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa di sini kecuali mengambil beberapa senjata rusak yang terbuat dari besi tua. Tapi dia tidak menyangka Dev akan memiliki petualangan yang akan meningkatkan levelnya sebanyak itu. Tuan Dev, kami telah berjalan-jalan di sini selama beberapa hari dan tidak bisa keluar. Kami tidak menemukan apapun kecuali kerangka di mana-mana. Bagaimana Anda bisa menghadapi pertemuan yang tidak terduga seperti itu? Dan kami sudah mencarimu. Rasanya nafasmu selalu ada di sekitar kami, tapi kami tidak bisa menemukanmu sama sekali. Aneh sekali. Hantu gunung setan Lao sangat penasaran. Dikatakan bahwa begitu banyak dari mereka telah berkeliaran selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Bagaimana Dev menemukan Qiyu? Sebenarnya banyak sekali petualangan di tempat ini, tapi banyak di antaranya yang tidak satu dimensi dengan kita, jadi kita tidak bisa melihatnya. Dev menjelaskan. Mungkinkah ada orang yang hidup di sini yang menggunakan sihir luar angkasa untuk menciptakan dunia paralel? Wajah orang tua hantu gunung setan penuh dengan keterkejutan. Tahukah Anda, para biksu yang bisa menciptakan dunia semuanya abadi, apakah masih ada makhluk abadi yang hidup di sini? Dev menggelengkan kepalanya, ini bukan dunia paralel. Kita masih berada di dunia yang sama, hanya dalam dimensi yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang hidup di sini lagi. Satu-satunya yang selamat adalah jiwa yang tersisa. Meskipun hantu gunung iblis tidak memahaminya dengan jelas, dia mengerti apa yang dimaksud Dev. Tuan Dev, kita terjebak di sini sekarang. Kita tidak bisa terbang. Tidak ada cara untuk keluar dari sini. Ji-yun berkata dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluar dari sini, aku hanya tidak melihat ke arah yang benar. Jalan keluar dari sini mungkin ada di dalam air. Dev melirik darah merah muda itu. Di dalam air? Ji-yun dan Iblis San Guilao melihat mata air spiritual pada saat yang bersamaan. Ya, kami sudah mencari selama beberapa hari, tapi belum ada yang masuk jauh ke dalam air untuk mencari. Mungkin pintu keluarnya ada di dalam air. Ji Lianzan menamparkan keningnya dan sepertinya memahami sesuatu. Pada saat ini, Ye Fengqing, Zhou Tai dan yang lainnya, setelah mendengarkan kata-kata Dev, semua melihat ke arah air. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau terjebak di sini. Rekan Tao, kami semua terjebak di sini sekarang, bisakah kami ikut denganmu? Seorang biksu berjalan menuju Dev dan bertanya kepada Dev dengan hati-hati. Mereka akhirnya menemukan jawabannya.
Dev tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada mereka semua. Terlebih lagi, Dev telah mengalami beberapa petualangan, jadi dia mungkin bisa mengalahkan mereka. Oke, Dev mengangguk. Melihat Dev setuju, banyak biksu berdiri di sisi Dev segera. Hanya beberapa pelayan keluarga Zhou yang tersisa di sisi Ye Fengqing dan Zhou Tai. Bab 3135, Manik Jiwa Darah. Saat ini, Ye Fengqing, meskipun tidak senang dengan Dev, tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Dev. Jelas sekali bahwa pihak Dev jelas lebih kuat. Lihat, kenapa airnya menjadi seperti ini. Saat itu, tiba-tiba seorang biksu berteriak. Semua orang melihat mata air spiritual di samping dan menemukan sesuatu yang gelap menyebar di bawah air yang awalnya berwarna merah terang. Setelah melihat ini, Dev melambaikan tangannya, dan cahaya spiritual yang terang mengembun menjadi bola dan menghantam air. Boom! Cahaya spiritual meledak dan langsung menyinari permukaan air dengan sangat terang. Dan kali ini, semua orang melihat bahwa di dalam air, benda berwarna merah cerah menyebar, dan segera air berwarna merah muda berubah menjadi merah cerah, dan juga mengandung bau darah yang menyengat. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini dan tidak mengerti dari mana tiba-tiba darah itu muncul. Melihat darah di depan mereka, semua orang merasakan perasaan aneh di hati mereka. Awalnya saya ingin mencari jalan keluar di bawah air, tapi sekarang tidak ada yang berani bergerak. Melihat genangan air yang berubah menjadi merah cerah, kulit kepala semua orang mati rasa, merasakan bau darah yang kental, yang membuat orang semakin gugup. Saat semua orang melihat ke kolam dengan gugup, air di kolam tiba-tiba mulai bergulung, dan kemudian mereka melihat dua sosok berlumuran darah mengalir ke dalam air, terbang ke langit, dan kemudian jatuh ke arah pantai. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, semua orang menjadi tegang dan mengepalkan senjata di tangan mereka. Mereka mengira itu sejenis monster, jadi mereka bersiap untuk bertarung. Hantu Gunung Setan Lao melambaikan telapak tangannya dan berencana menyerang terlebih dahulu sebelum dua sosok berwarna merah darah itu mendarat. Senior, tunggu sebentar. Dev dengan cepat menghentikan iblis San Guilao. Tuan Dev, bukankah kita mengambil tindakan dulu dan membunuh kedua monster ini? Hantu Gunung Setan Lao sangat bingung mengapa Dev menghentikannya. Mereka bukan monster. Setelah Dev mengatakan itu, dia melompat, menangkap kedua sosok itu, dan mendarat dengan kuat di tanah. Ketika mereka mendarat di tanah, semua orang melihat dengan jelas bahwa mereka adalah dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Setelah menyeka darah dari wajah mereka, semua orang menghela nafas lega. Ternyata kedua orang ini adalah Jindong dan Luosi yang berangkat dengan penyu suci. Jindong dan Luosi juga memiliki ekspresi berbeda saat ini, dengan ketakutan di mata mereka, terengah-engah, dan belum pulih dari ketakutan. Tuan Dev, mengapa Anda ada di sini? Setelah Jindong sadar, dia bertanya dengan heran. Kenapa kalian berdua di sini? Dan kenapa kalian buru-buru keluar dari kolam ini? Dev bertanya secara retoris. Kolam air? Jindong tertegun, lalu melihat ke kolam air berwarna merah darah di depannya, lalu melihat sekeliling, lalu berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, kami berdua dikejar oleh jiwa darah monster, dan kami tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini. Titik petik 2. Monster jiwa darah, apa ini? Dev bingung. Dia tidak tahu apa itu monster jiwa darah. Itu semacam monster di lautan tinta ini. Untuk mengobati penyakit adik perempuan, makanya kami datang ke sini. Penyakit adik perempuan membutuhkan manik-manik jiwa darah untuk menyembuhkannya. Jindong menjelaskan dengan sederhana setelah Dev. Mutiara jiwa darah, Dev belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Jindong mengeluarkan manik berwarna merah darah dari tangannya. Ada lingkaran merah samar di sekitar manik itu. Ini adalah Blood Soul Bead, yang dapat menyembuhkan rasa haus darah adik perempuan junior. Awalnya, kami menggunakan Holy Turtle untuk memancing monster Blood Soul itu pergi dan mencuri Blood Soul Bead, tapi kami tidak menyangka akan ditemukan. Kami berdua diblokir di sarang monster jiwa darah. Kami hanya bisa dengan cepat melarikan diri menuju kedalaman sarang monster jiwa darah. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami berakhir di sini. Jindong sendiri tidak tahu kenapa mereka muncul di sini. Ketika Dev mendengarkan kata-kata Jindong, matanya tiba-tiba berbinar sepertinya Mo Hai telah menemukan jawabannya di sini, dan bagian ini adalah rumah dari monster jiwa darah. Bab 3136, Kebangkitan. Tepat ketika Dev dengan senang hati menemukan jalan keluar, tiba-tiba air di kolam menimbulkan gelombang besar, dan monster merah muncul satu persatu. Monster-monster ini semuanya berlumuran darah merah, tangan dan kaki mereka dapat dibedakan dengan jelas, tetapi wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas, mereka terlihat seperti orang berdarah berlumuran darah. Melihat monster humanoid di depannya, Dev sepertinya telah menebak sesuatu. Sarang monster ini terhubung di sini. Dia percaya bahwa orang-orang ini pasti disebabkan oleh genangan darah di depannya. Bagaimanapun, ini adalah darah makhluk abadi dan iblis kuno, dan energi yang dikandungnya tidak perlu dikatakan lagi.
Dan air darah ini terhubung ke lautan tinta di luar melalui gua di bawah nutrisi perlahan dari air darah ini, monster merah ini muncul. Kalau tidak, seharusnya tidak ada monster seperti itu di lautan tinta. Ketika orang lain melihat monster jiwa darah yang tiba-tiba muncul, mereka semua menjadi gugup karena tidak mengetahui kekuatan monster jiwa darah ini. Dengan raungan pelan, monster jiwa darah ini langsung menyerang semua orang di pantai. Serangan tanpa pandang bulu, mengenai siapapun yang melihatnya. Pada saat ini, semua orang bergegas maju dengan senjata mereka masing-masing. Sekarang ini adalah pertempuran yang menyelamatkan nyawa, dan tidak ada yang berani menyimpan kekuatan mereka. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menebas salah satu monster jiwa darah dengan satu pedang. Cahaya pedang ditembakkan dan menembus kepala monster jiwa darah. Monster jiwa darah itu langsung berubah menjadi genangan darah, dan kemudian jatuh berlumuran darah Tanzong. Dev berdiri di depan Jindong dan Luosi. Melihat monster jiwa darah yang dibunuh oleh pedangnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, monster ini terlalu lemah, jadi dia dibunuh seperti ini. Tuan Dev, jangan gegabah. Monster jiwa darah ini bisa dibangkitkan, tapi tidak bisa mati. Kalau tidak, kita tidak akan dikejar kemana-mana. Jindong dengan cepat mengingatkan Dev. Benar saja, monster jiwa darah yang dibunuh oleh Dev mulai perlahan mengembun lagi di dalam darah. Banyak biksu lain juga menemukan situasi ini. Ia tidak bisa dibunuh sama sekali, tidak bisa dibunuh. Kali ini, semuanya berkepala besar. Walaupun monsternya tidak kuat, namun tidak bisa dibunuh jika tidak bisa dilawan. Jika terus seperti ini, semua orang akan dimakan sampai mati. Dev melihat monster jiwa darah yang terus-menerus dibangkitkan, dan sepertinya punya ide di benaknya. Tarik monster jiwa darah ini ke pantai, dan jangan bunuh mereka di air berdarah, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat dibangkitkan. Dev berteriak keras. Setelah mengatakan itu, Dev melihat ke arah Jindong, gunakan mutiara jiwa darah untuk menarik monster jiwa darah. Ayo coba. Jindong mengangguk, lalu mengambil Blood Soul Bead memancarkan cahaya dan langsung menarik 3 monster jiwa darah untuk bergegas menuju ke sini. Jindong mengambil mutiara jiwa darah dan mulai berlari menuju kejauhan, ingin menjauh dari genangan darah. 3 monster jiwa darah mengejar mereka, dan mereka mengeluarkan raungan parau. Dev melihat dan menemukan bahwa dia berada cukup jauh dari pantai, jadi dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya terang langsung menembus tubuh 3 monster jiwa darah. 3 monster jiwa darah terbunuh seketika dan berubah menjadi 3 genangan darah, tapi ketiga genangan darah ini terus mengalir. Sepertinya mengalir ke arah darah. Jelas sekali dia ingin dibangkitkan di dalam tangki darah. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa tebakannya bagus. Orang-orang ini tidak dapat dibangkitkan jika mereka tidak berada di dalam tangki darah, jadi dia memukul telapak tangannya dan bola api langsung menyala di telapak tangannya. Sumber apinya meledak, dan suhu apinya mencapai puluhan ribu derajat. Dalam sekejap, 3 genangan darah berubah menjadi uap dan menghilang. Ketika Dev melihat ini, dia segera memberitahu semua orang tentang metode ini, jadi semua orang memancing monster jiwa darah itu ke pantai dan membunuhnya. Beberapa orang menggunakan api untuk menguapkan darah, dan beberapa menggunakan benda untuk menghalangi aliran darah. Beberapa orang juga menggunakan wadah untuk menampung darah dan air. Bagaimanapun, darah ini mengandung banyak energi spiritual, yang juga merupakan sumber yang bagus untuk budidaya. Bab 3137, saya akan memimpin. Segera, monster jiwa darah itu dilenyapkan, dan air di kolam berubah menjadi merah terang. Sekarang saya tahu ada lautan tinta di luar di bawah kolam ini, yang harus Anda lakukan hanyalah berenang. Namun, tidak ada yang berani memasuki kedalaman kolam yang tidak diketahui dengan gegabah. Tuan Ye, pernahkah Anda memperhatikan bahwa pria dan wanita ini adalah pembudidaya iblis? Saat mereka mengambil tindakan barusan, saya merasakan aura klan iblis dari tubuh mereka. Zhou Tai berbisik di telinga Ye Fengqing. Aku sudah menemukannya sejak lama. Ye Feng menyadari di pagi hari bahwa Jindong dan Luosi adalah pembudidaya iblis. Bukankah kamu, aliansi penyegel iblis, mengkhususkan diri dalam memburu para penanam iblis? Sekarang keduanya adalah penanam iblis, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Zhou Tai ingin Ye Fengqing menyerang mereka berdua. Jika Dev berani membantu, dia berkolusi dengan para penggarap iblis dan pasti akan ditentang oleh banyak penggarap. Sialan, kamu tidak melihat bahwa Dev telah membantu kedua pembudidaya iblis itu. Jika kita melakukannya sekarang, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Lagi pula, kita terjebak di sini, dan kita membutuhkan seseorang untuk membawa kita keluar. Saat kami kembali ke pantai, kami akan mengungkapkan identitas kedua pembudidaya iblis ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Ye Feng telah memikirkannya pagi-pagi sekali. Sekarang dia akan menelan amarahnya. Ketika dia kembali ke pantai, dia akan menyerang Dev. Ini ide yang bagus. Jika saatnya tiba, kamu dan aku akan bergabung dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Zhou Tai tersenyum dingin. Saat ini,
Dev tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka berdua. Sebaliknya, dia melihat ke kolam tanpa dasar dan sedikit mengernyit. Tuan Dev, saya akan memimpin. Bagaimanapun, kami baru saja berenang keluar dari air dan mengetahui situasi di dalam. Jindong berinisiatif meminta bantuan dan meminta untuk memimpin. Dev melirik Jindong lalu mengangguk, kalau begitu hati-hati, aku akan mengikutimu. Jika ada bahaya, kamu akan segera mundur. Tidak masalah. Setelah Jindong selesai berbicara, dia terjun ke dalam kolam. Kemudian Dev dan Ji-yun semuanya melompat ke dalam kolam melihat ini, biksu lain juga ikut melompat. Akhirnya, Zhou Tai dan Ye Fengqing saling memandang dan ikut serta. Jindong mengandalkan ingatannya dan berenang mati-matian menuju kedalaman air. Segera dia menemukan pintu masuk gua yang bersinar. Dia tahu bahwa masuk ke sini adalah sarang monster jiwa darah. Jindong sedikit ragu-ragu. Jika ada monster jiwa darah di dalam, mereka tidak akan bisa menghadapinya di dalam air. Monster jiwa darah ini dapat dibangkitkan tanpa batas waktu di dalam air, jadi mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kali ini, Dev berenang ke arah Jindong dari belakang, lalu memberi isyarat agar Jindong mengikutinya. Dev berenang lebih dulu. Setelah memasuki gua, air di dalamnya langsung berubah menjadi merah darah, dan penglihatan mulai terhalang dan kabur. Dev hanya bisa mengandalkan kesadaran spiritualnya dan terus meraba-raba ke depan. Saat Dev dan yang lainnya berenang ke dalam gua, semua orang diselimuti cahaya redup. Untuk sesaat, semua orang sepertinya terbungkus dalam energi spiritual yang kental, dan tubuh mereka terasa sangat nyaman. Pada saat ini, semua orang mulai dengan rakus menyerap energi spiritual yang kental. Di dalam kolam, air darah berwarna merah muda memiliki energi spiritual yang sangat kaya, belum lagi air di sini berwarna merah darah. Jelas sekali bahwa darah di sini belum memudar, dan energi spiritualnya adalah yang terkuat. Dev mau tidak mau mulai menyerapnya saat ini energi spiritual yang kaya seperti ini sangat langka bahkan di dunia para dewa dan manusia. Saat semua orang menyerapnya, mereka semua sepertinya telah melupakan bahaya di dalam gua. Mereka berhenti berenang satu persatu dan berlumuran darah, seolah-olah mereka sedang tidur. Bahkan Dev berhenti berenang dan berendam dengan tenang di dalam air, seperti bayi, merasakan energi spiritual yang kental di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba air di dasar laut bergetar. Bab 3138, Klan Setan Darah. Dev sepertinya terbangun dari mimpi, dan suara tumpul terdengar di telinganya. Wah, semua hal yang dibesarkan oleh langit dan bumi telah menyatu olehmu. Aku tidak punya harapan untuk terlahir kembali. Dev mendengar suara itu dan dengan cepat melihat sekeliling, wajahnya penuh keraguan. Karena dia tidak melihat siapapun sama sekali. Semua orang tidak bergerak, menyerap energi spiritual di sekitar mereka. Siapa kamu? Di mana kamu? Wajah Dev penuh keraguan. Teruslah berenang ke depan, aku tepat di depanmu. Ada sedikit kelelahan dalam suara itu, dan sepertinya saya sangat lelah. Dengan kebingungan, Dev mulai berenang ke depan. Dia baru saja berenang beberapa meter ketika tiba-tiba tubuhnya seperti menembus penghalang, dan kemudian lampu merah muncul di depannya. Kemudian lampu merah terus menyebar, membentuk susunan cahaya khusus, dan tubuh berdarah perlahan muncul di susunan cahaya. Nampaknya sosok tersebut adalah seorang lelaki tua, sekujur tubuhnya bersinar merah cemerlang, dan kulitnya banyak garis. Garis-garis ini pasti diukir oleh seseorang, kelihatannya agak menakutkan. Separuh tubuh lelaki tua itu terperangkap dalam susunan cahaya, hanya bagian atas tubuhnya saja yang terlihat. Dev menoleh dan melihat bahwa lelaki tua itu jelas-jelas dipenjara di sini, dan sosok lelaki tua itu kabur. Itu bukanlah sebuah entitas, tetapi lebih seperti hantu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu membangkitkan monster jiwa darah itu? Dev bertanya pada orang tua itu. Bagaimanapun, ini adalah rumah dari monster jiwa darah, dan lelaki tua itu juga ada di sini, jadi Dev curiga bahwa monster jiwa darah dibesarkan oleh lelaki tua itu. Apakah kamu bercanda? Monster jiwa darah itu menjagaku. Bagaimana mereka bisa dibesarkan olehku? Ada juga mutiara jiwa darah. Itu bukan harta karun. Itu dantianku. Hanya saja aku ditekan di sini dan dantianku dikeluarkan. Saya adalah anggota klan iblis darah. Selama perang antara dewa dan iblis, hampir semua klan iblis kita dibantai. Justru karena perang antara dewa dan iblis itulah berbagai kelompok etnis juga memanfaatkan situasi tersebut dan perselisihan sipil yang berkelanjutan. Jika bukan karena perselisihan sipil di antara kelompok etnis ini, mungkin tidak akan ada lagi setan di dunia. Orang tua itu tersenyum sedih. Orang-orang dari klan setan darah. Dev sedikit terkejut, orang-orang yang baru saja mengambil mutiara jiwa darah juga merupakan anggota klan setan darah Anda. Mereka melakukan ini untuk menyembuhkan haus darah. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mutiara jiwa darah ini adalah dantianmu. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti tidak akan mengambilnya. Dev menyebut Jindong dan Luosi menjelaskan. Hahaha, kamu tidak perlu gugup dan tidak perlu menjelaskannya. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kedua bayi kecil ini bisa mengambil mutiara jiwa darah dengan mudah? Sangat disayangkan bahwa selama ribuan tahun terakhir,
klan Blood Demon telah menurun ke keadaan seperti itu, dan teknik budidaya Blood Demon menjadi semakin tidak lengkap. Teknik budidaya Blood Demon tidak murni yang mereka praktikkan telah menyebabkan haus darah. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kamu membawa kedua bayi kecil itu ke sini. Aku ingin mengajari mereka keterampilan iblis darah murni. Aku berharap mereka dapat membawa kejayaan bagi klan iblis darahku. Orang tua itu berkata kepada Dev dengan nada memohon. Senior, kenapa kamu tidak memanggil mereka berdua saja? Kamu masih perlu memanggilku ke sini. Dev bertanya dengan bingung. Apakah menurutmu ada orang yang bisa melihatku? Karena kamu adalah wujud asli naga emas, kamu bisa melihatku melalui dimensi ruang ini. Beku biasa tidak dapat menembus dimensi ruang ini, sehingga mereka tidak dapat melihat saya. Apakah Anda mengerti? Orang tua itu menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk dan mengerti, sepertinya karena tubuh asli naga emasnya dia bisa menembus dimensi spasial. Senior, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lalu kenapa perang antara dewa dan iblis tiba-tiba dimulai? Apakah semua kelompok etnis akan berperang melawan kalian para iblis? Dan apakah kalian para iblis benar-benar seburuk yang dikatakan dunia? Dev tidak mengerti. Di mata banyak biksu, iblis adalah iblis dan keberadaannya harus dibunuh. Bab 3139, dibawa. Namun Dev juga telah bertemu dengan banyak iblis, bahkan iblis besar seperti iblis darah, iblis yin, dan iblis angin. Ini tidak seburuk yang dikatakan legenda. Mendengar pertanyaan Dev, lelaki tua itu tersenyum pahit, bagaimana saya tahu mengapa perang antara dewa dan iblis dilancarkan, apalagi siapa yang memprakarsainya. Tetapi kami para iblis tidak seburuk yang dikatakan dunia. Anda harus tahu bahwa apapun kelompok etnisnya, selalu ada orang baik dan jahat. Bukankah benar bahwa semua biksu manusia adalah bodhisattva yang menyelamatkan penderitaan? Di antara para biksu manusia, ada lebih banyak orang pengkhianat dan lebih banyak orang jahat. Jadi selama perang antara dewa dan setan, tidak semua kelompok etnis mengincar kami para setan, tetapi banyak yang membantu kami. Oleh karena itu, terjadilah perbedaan dan perselisihan sipil di antara kelompok etnis lainnya. Di medan perang saat itu, klan Qinglong berdiri bersama kami, dan ada juga banyak klan binatang dan klan manusia abadi di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa perang antara dewa dan iblis saat itu tidak ditujukan pada kami para iblis seperti yang dikatakan dunia, tetapi huru hara besar. Sejauh yang saya tahu, ada juga perang saudara di klan naga Anda saat itu, dan ada banyak korban jiwa. Perang tahun itu mengguncang langit dan dunia, dan banyak sekali dunia yang runtuh. Dunia para dewa dan manusia ini hanyalah sebuah dunia kecil di antara dunia-dunia. Seluruh langit dan alam semesta sangatlah besar. Seringkali tidak ada garis pemisah antara baik dan buruk, benar dan salah, hanya saja setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Ketika lelaki tua itu berbicara tentang perang tahun itu, wajahnya penuh kesedihan. Dev terdiam setelah mendengar ini. Kata-kata lelaki tua itu membuat Dev memahami kembali akhir perang antara dewa dan iblis. Mungkin perang antara dewa dan iblis hanyalah sebuah kesempatan. Seseorang ingin merombak alam semesta, dan pada akhirnya iblis dijadikan tameng. Setelah berpikir sejenak, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan membawa mereka berdua ke sini." Dev berbalik dan pergi. Tubuhnya memancarkan cahaya redup setelah melewati lapisan tirai tipis. Dev melihat semua orang masih berlatih dengan tenang. Dev melangkah maju dan menepuk lembut Jindong dan Luosi. Kedua orang itu tiba-tiba terbangun. Ketika mereka melihat Dev, mereka menghela nafas lega. "Tuan Dev, sangat nyaman berlatih di sini, jadi tanpa sadar saya berhenti. Aku benar-benar minta maaf, ayo pergi sekarang." Jindong mengira mereka berhenti berlatih tanpa menyadarinya, menyebabkan Dev kembali mencari mereka. "Tidak masalah, saya hanya membawa kalian berdua ke suatu tempat, semua orang juga tenggelam dalam kultivasi." Dev berkata cepat. Jindong melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang lain juga berendam di air tanpa bergerak. "Tuan Dev, kemana Anda akan membawa kami?" Luosi bertanya dengan ragu. "Ikuti aku, kamu akan mengetahuinya ketika kamu sampai di sana." Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin, membiarkan Jindong dan Luosi mengikuti di belakang. Segera, Dev melewati dimensi luar angkasa dan membawa Jindong dan Luosi menemui lelaki tua itu. Ketika mereka berdua melihat kemunculan tiba-tiba lelaki tua dan susunan cahaya itu, mereka tercengang di tempat dan terlihat sangat terkejut. "Senior, aku membawakan mereka berdua," kata Dev pada orang tua itu. "Tuan Dev, apa yang kamu lakukan?" Jindong berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Kalian berdua tidak perlu takut. Ini adalah senior dari klan iblis darah kalian. Dia baru saja disegel di sini selama perang antara dewa dan iblis. Manik-manik jiwa darah yang kamu dapatkan adalah gantian dari senior ini. Aku membawakan kalian berdua ke sini karena senior ini ingin mengajarimu keterampilan sihir darah murni. Dengan cara ini, kamu sedang melatih keterampilan sihir darah. Kamu tidak akan mendapatkan hemofilia lagi." Dev mengikuti Jindong dan Luosi dan menjelaskan. Ketika mereka berdua mendengar bahwa lelaki tua di depan mereka adalah senior dari klan Blood Demon, mereka langsung bersemangat dan mereka semua maju dan berlutut.
Bab 3140, Darah Jiwa. Orang tua itu memandang Jindong dan Luosi dengan senyuman di wajahnya, seperti orang tua yang baik hati. Melihat senyuman lelaki tua itu, Dev tidak percaya bahwa lelaki tua ini adalah orang yang keji. Meskipun dia iblis, dia jelas tidak jahat. Asal-usul setiap orang tidak dapat dikendalikan atau dikendalikan, tetapi Anda dapat memilih ingin menjadi orang seperti apa. Kalian berdua, bangunlah. Sekarang saya akan meneruskan keterampilan iblis darah murni kepada kalian berdua. Saya harap kalian berdua dapat meneruskan klan iblis darah. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah meskipun kita adalah iblis dan tidak dapat mengubah garis keturunan kita tidak boleh memanjakan diri dan melakukan hal-hal berbahaya hanya karena kita adalah iblis. Jika tidak, meskipun saya berada di bawah Jiu Quan, saya tidak akan melepaskan Anda. Orang tua itu berkata pada Jindong dan Luosi. Senior, jangan khawatir. Meskipun semua orang di dunia menganggap kami sebagai musuh, kami tidak akan pernah menyakiti biksu manapun tanpa alasan. Ini juga merupakan ajaran guru kami. Senior, aku akan mengembalikan Blood Soul Bead kepadamu sekarang. Dengan Blood Soul Bead ini, bisakah kamu melarikan diri dari sini? Jindong buru-buru mengeluarkan manik jiwa darah dan berencana mengembalikan manik jiwa darah kepada orang tua itu. Bagaimanapun juga, manik jiwa darah ini adalah dantian orang tua itu. Jika seorang biksu kehilangan dantiannya, dia tidak berguna. Tidak perlu, ini adalah kehendak Tuhan. Hanya ketika mutiara jiwa darah ini ada di tanganmu barulah ia dapat menyadari nilai maksimalnya. Saya telah disegel di sini selama ribuan tahun. Seharusnya saya sudah mati sejak lama. Untungnya, darah di tangki darah di atas terus mengalir. Saya mengandalkan energi ini untuk mendukung saya sampai sekarang. Sekarang aku telah mewariskan skill Blood Demon kepada kalian berdua. Aku akan mati tanpa penyesalan. Kalian berdua datang ke sini. Orang tua itu melambai pada Jindong dan Luosi. Kedua orang itu perlahan mendekati lelaki tua itu. Lalu lelaki tua itu mengucapkan serangkaian mantra, yang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki lautan kesadaran Jindong dan Luosi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi lelaki tua itu perlahan-lahan mendengarkan. Terlihat jelas bahwa lelaki tua itu cukup lelah saat ini, dan sepertinya dia sudah menua dalam sekejap. Jindong dan Luosi perlahan membuka mata mereka, dan kemudian mata mereka menunjukkan keterkejutan. Apakah ini teknik setan darah murni? Ini sangat berbeda dari yang aku latih. Ternyata selama ini aku salah berlatih. Pantas saja aku haus darah. Mata Luosi melebar karena terkejut, baru sekarang dia menyadari bahwa kungfu setan darah yang dia latih itu salah dan palsu. Kalian berdua bersenang-senang mempraktikkan teknik setan darah ini. Jangan menyebarkannya kepada orang jahat, jika tidak semua kehidupan akan hancur. Orang tua itu memperingatkan mereka berdua. Senior, jangan khawatir, kami akan mengingat ajaranmu. Jindong dan Luosi berkata cepat. Orang tua itu memandang kedua orang itu dan tersenyum sedikit. Dia sepertinya melihat harapan dari klan setan darah mereka. Orang tua itu memandang Dev, lalu melambai, Junior, ketika kamu datang ke pulau ini, apakah ada yang hilang? Ya, teman perempuanku telah menghilang. Dev mengangguk dengan cepat. Sekarang kamu harusnya tahu kenapa temanmu menghilang, kan? Orang tua itu bertanya. Dev mengangguk lagi, dia pasti memasuki dimensi lain, jadi seolah-olah dia tiba-tiba menghilang di sekitar kita. Tapi di pulau itu, bagaimana kita bisa menembus dimensi lain dan menemukannya? Dev tahu bahwa ada sisa jiwa abadi dan iblis yang kuat di mana-mana di sini, dan mereka semua dapat menciptakan dimensi spasial mereka sendiri sesuka hati. Namun cara memasuki dimensi ruang lawan membuat Dev sedikit bingung. Aku akan memberimu setetes darah jiwa. Dengan itu, kamu dapat melakukan perjalanan melalui dimensi ruang dan bertemu teman-temanmu. Tapi di pulau kecil, hanya ada sisa jiwa dari tebing tulang. Orang ini entah bagaimana lolos dari kurungan dan lari ke pulau kecil. Bersambung.